Baik, langsung saja saya bacakan untuk susunan acara pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari camat atau yang mewakili, yang keempat sambutan dari kepala desa atau yang mewakili, yang kelima kata sambutan dari ketua OPD, yang keenam penetapan atau apa saja yang akan kita tuangkan di dalam berita acara. Tengah-tengah kata hadir. Mikrofon. Bisa suaranya. Terima kasih kepada pembawa acara. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ramil Sarawet atau yang mewakili beserta anggota. Yang saya hormati Kepala Desa Tanjung Raya atau yang mewakili beserta seluruh perangkat desa yang ada di Tanjung Raya, termasuklah dia pengurus-pengurus desa dari tingkat yang rendah sampai yang tinggi yang bisa hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua BPD Tanjung Raya beserta anggota. Yang saya hormati pendamping desa, pendamping lokal desa. Yang saya hormati utusan dari perusahaan sawit yang bisa hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para sesepuh yang bisa hadir pada pagi hari ini, seluruh peserta musrembang yang bisa hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini Selasa 31 Januari kami sampaikan kepada kepala desa dan seluruh warga yang ada di sini, seyogyanya kalau beliau ada di Sarawak, beliau akan hadir. Berkenan pada hari ini dari kemarin beliau juga hadir pada musrembang desa di Bihe, kemudian di Bonte. Nah, hari ini di Bonte karena musrembang desa 38 desa ini banyak bersamaan, sehingga Pak
siapa saja yang ada di kantor camat. Secara kebetulan kami tadi baru melihat undangan dan kami hadir di sini. Kepala Desa, Bapak Ibu yang dengan mengangkat tema mewujudkan pembangunan yang lestari melalui peningkatan stabilitas ekonomi, daya saing manusia dan kualitas infrastruktur serta tata kelola pemerintah yang baik menuju masyarakat Sintang yang damai dan sejahtera. Tema ini diusung oleh Kabupaten Sintang. Semoga dengan tema ini memang benar bisa mengiring kita, mengiring masyarakat Sintang sehingga dapat mencapai kata damai dan sejahtera. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Musrembang setiap tahun pasti kita laksanakan. Kita kadangkala kecewa, kadangkala mungkin tidak kecewa. Apa yang kita usulkan tidaklah semua dapat diterima sehingga kadangkala kita berpikir tidak ada gunanya Musrembang. Tetapi memang itulah cara untuk mengambil aspirasi dari masyarakat. Apa-apa saja penting. Di tempat kita bilang penting. Karena semua penting, semua desa, semua kecamatan, sehingga pembagian itu sudah dipilah-pilah. Sehingga satu desa, satu kecamatan, sehingga dipilah dari kabupaten, sehingga dapat ibaratnya dapat kuenya sama, tidak menumpuk satu tempat. Tetapi kita tidak perlu kecewa. Kita tidak perlu kecewa karena Musrembang ini, usulan kita ini bagaimanapun tetap kita usulkan. Nah, kalau Musrembang tahun kemarin yang kita usulkan misalnya prioritas itu ada 4 atau 5 atau 6, lalu terrealisasi itu 1. Yang tidak terrealisasi, kalau masih ada peluang, tinggal kita masukkan dan kita tambah yang prioritas. Jangan setiap tahun berubah-ubah terus, susah juga nanti, ya. Prioritas kita belum tentu terakomodir dari kabupaten, mungkin hanya 1 atau 2 atau 3. Yang tidak masukkan saja, kemudian yang berikutnya tambah lagi. Karena dalam Musrembang ini kita bukan membahas masalah dana desa saja, itu yang kita bahas adalah anggaran-anggaran yang ada di kabupaten, yang ada di provinsi, bahkan ada yang di pusat. Dan bisa kita juga anggaran-anggaran yang bisa kita harapkan dari aspirasi dewan. Untuk tahun yang kemarin, proyek-proyek yang ada akan kita dengar nanti pada saat Musrembang tingkat kecamatan yang akan dilaksanakan, kalau tidak salah itu tanggal 16 Februari. Kira-kira apa-apa saja desa kita dapat atau tidak. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, dalam musyawarah ini tentunya kita memikirkan desa kita, desa apa-apa saja yang harus kita bisa. Hari ini Selasa 31 Januari tahun 2023, Musrembang Desa Tanjung Raya, saya mewakili Camat Serawai dengan ini menyatakan dibuka. Memasuki acara berikutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Desa yang mewakili Pak Kasipeng dengan segala hormat, waktu dan tepat akan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang
yang kami hormati Bapak Pendamping Desa, Bapak Pendamping Lokal Desa, yang kami banggakan Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, perlu diketahui sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari kepala desa karena beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita berkaitan dengan agak kesibukan di kabupaten. Baik, sebelumnya kami dari pemerintah desa Tanjung Raya khususnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu hadirin semuanya telah bersedia hadir untuk memenuhi undangan kami. Kemudian kami di sini juga mewakili dari kepala desa mengucapkan permohonan maaf yang sebesarnya. Mungkin apabila dengan sambutan kami di sini, tata kelola kami di sini kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf. Tapi inilah kami dengan kekurangan Bapak Ibu hadirin semuanya tidak bisa merasa puas dengan kehadiran di sini. Baik, kembali ke tema berkaitan dengan musrembang, musyawarah pembangunan desa. Kalau berbicara masalah pembangunan, itu ada pembangunan dari dana desa, kemudian dari kabupaten, provinsi, dan pusat. Tapi tidak sedikit juga masyarakat kita yang kecewa. Tahun lalu ini, tahun sekarang ini, 2 tahun yang lalu ini. Tapi mohon maaf, tidak ada realisasi. Apalagi sekarang kita juga dilanda dengan krisis ekonomi. Kalau berbicara masalah pembangunan, semuanya ingin membangun. Tapi mungkin dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan termasuk juga desa tidak mampu memenuhi apa yang mungkin masyarakat inginkan. Saya pernah mendengar dari masyarakat, kami tidak meminta uang dari kepala desa, bahkan dari orang-orang desa, tapi kami ingin sebuah pembangunan, KK, KTP, administrasi kependudukan, kemudian BPJS, itu saja. Betul. Kalau melihat kami dari pemerintah desa, bahkan dari pemerintah pusat, bahkan dari presiden langsung ingin memenuhi dan memuaskan dari apa yang diinginkan oleh masyarakat pada umumnya. Tapi inilah kita, inilah Indonesia. Kalau berbicara masalah janji, ya mungkin bisa dikatakan nomor 1. Tapi kita jangan menyalahkan satu dan sama lain. Kita berusaha semaksimal mungkin apa yang mungkin kita niatkan, semoga itu tercapai. Kemudian juga di sini kami mewakili kepala desa. Seharusnya yang berdiri di sini Pak Sekretaris Desa juga kebetulan berhalangan, mungkin ada kesibukan dari pihak kabupaten juga yang harus selesaikan hari ini. Jadi Pak, saya mohon maaf Pak, mungkin lebih dari kepala desa Pak. Tapi yang perlu diketahui apapun niat dari hati kami yang paling dalam ingin memenuhi apa yang disampaikan oleh masyarakat pada umumnya. Kadang-kadang berbicara masalah itu kita banyak, ada 5, 6 sampai bahkan 20 item. Cuma dari 20 item itu satu pun tidak ada yang realisasi. Itu yang kadang-kadang membuat kecewa. Tapi semoga dengan apa yang disampaikan di sini, hasil dari musrembang desa Tanjung Raya ini nanti dibawa ke kecamatan, bisa dipenuhi dan bisa direalisasikan oleh pihak kabupaten maupun pemerintah pusat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kata sambutan Bapak Kepala Desa dengan hal ini Bapak Kasipen. Ada pembicara. Ya Pak Kasipen dan Penganiran Jati. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Memasuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak
Dan yang terhormat Bapak Edi yang bisa hadir dalam musyawarah ini. Baik, singkat saja saya mengucapkan dalam ini karena kita sudah mendengar semua apa yang sudah dibicarakan oleh pihak kecamatan maupun dari desa. Mungkin kita terkait apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dan Bapak Camat Rawai. Mungkin dalam waktu singkat ini hanya dari Ibu ketua jadi itu ikut kau. Cek 1 tes. Oh, boleh. Terima kasih kepada Bapak Ketua OPD yang telah memberikan kata sambutan untuk kita semua. Terima kasih Pak. Memasuki acara berikutnya yaitu kata sambutan dari pendamping lokal desa Kecamatan Serawai. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada ketua acara. Pak kasih Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Camat Rawai atau yang mewakili, yang kami hormati Camat Rawai atau yang mewakili, rutin dilaksanakan oleh desa dan kecamatan. Maka oleh sebab itu kegiatan pada hari ini yaitu mengangkat tema yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Kasih tadi, maupun oleh Pak Kadis atau mewakili. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tema ini bukanlah desa yang membuat, tetapi ini adalah pihak kabupaten. Maka oleh sebab itu kita harus melaksanakan musrembang desa itu adalah melalui aspirasi yang disampaikan oleh pihak kabupaten. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa kegiatan usulan pada musrembang desa tahun 2023 ini adalah kegiatan usulan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 nanti. Maka oleh sebab itu silakan Bapak Ibu melakukan atau mengusulkan apa saja yang ini disampaikan kepada pemerintah desa melalui BPD yang mana nanti akan ditampung, dan semua kegiatan ini akan disampaikan dan dibawa ke kegiatan musrembang tingkat kecamatan. Maka oleh sebab itu silakan sampaikanlah usulan-usulan Bapak Ibu, terutama yang benar-benar kita butuhkan di desa kita. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa pembangunan di desa ini tidaklah hanya berdasarkan dari dana desa saja, tetapi juga melalui aspirasi yang dilaksanakan oleh pihak kabupaten maupun pihak provinsi, bahkan sampai ke tingkat pusat. Maka oleh sebab itu, untuk menggali aspirasi tersebut, kita harus membuat usulan kepada pemerintah desa untuk dibawa ke kabupaten melalui musrembang kecamatan nanti. Nah, terkait usulan-usulan tahun 2022 ini betul seperti disampaikan Pak Kasih bahwa begini, memang usulan tahun lalu sudah ditampung dan nanti akan kita lihat pada tanggal 16 nanti apa sih usulan tahun lalu yang bisa diterima yang akan masuk kepada desa kita. Sudah dalam tentu semua usulan kemarin itu belum tentu semuanya bisa tercover. Tentu paling tidak minimal ada 1 atau 2 usulan yang bisa kita terima nanti. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan kepada pihak desa bahwa usulan ini wajib dilaporkan kepada pihak kecamatan. Kenapa? Karena laporan ini harus diinput di sistem yang namanya sistem tersebut adalah SIPD RI Kemendagri. Jadi
semua usulan kita nantinya harus terinput di sistem tersebut. Maka usulan tersebut akan terbaca langsung sampai ke pusat. Nah, maka sekarang tidak lagi sistem manual. Semua kita lakukan secara sistem. Nah, maka usulan-usulan ini harus wajib kita sampaikan kepada pihak kecamatan. Apapun itu harus kita sampaikan. Maka oleh sebab itu di sini bukan hanya usulan dari masyarakat desa saja, tetapi bisa juga dari guru PAUD, dari guru SD dan segala macam yang ada di desa kita. Nah, dan kami juga ingin menyampaikan juga permintaan juga kepada pihak usaha Bapak Ibu, mungkin mohon dukungan juga pembangunan apabila nantinya ada pembangunan yang tidak dapat dicapai oleh kami Bapak, terutama dari desa, terutama juga dari aspirasi dewan. Nah, mungkin kami juga tentu berharap bantuan dari pihak usaha juga supaya ada pembangunan di desa kami setiap tahunnya. Dan yang lain-lain Bapak Ibu, perlu juga kami sampaikan terkait lain pembangunan yang akan kita sampaikan nanti. Saya ingin mengingatkan kembali beberapa waktu yang lalu, pada tanggal 10 Januari kemarin kami telah melaksanakan yang namanya sosialisasi transformasi UPK UMPN menjadi Bundesma, artinya Bundes Desa Bersama. Telah diturunkan pada tanggal 10 tersebut. Bundesma dari MPN itu sudah berubah nama menjadi Bundesma. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Bundes Desa Terenggalek sudah mendapatkan kepada dulu Bapak. Memang untuk pemerintah pusat wajib didapatkan. Nah, nanti kenapa kalau itu harus didapatkan? Karena kita sudah pernah melaksanakan pertanda. Nah, jadi oleh sebab itu berarti kita akan ada penyegaran kembali untuk Bundes kita. Nah, terkait Bundes ini, apapun nanti yang dari aset desa, aset-aset yang ada Bundes, kalau nanti pihak DPD maupun pihak desa agar bisa mengumpulkan semuanya. Kemudian nanti terkait pemilihan direktur maupun pengurus, ini yang agak berat Bapak Ibu. Syaratnya berat. Kenapa saya katakan berat? Untuk menjadi pengurus maupun direktur itu harus menguasai media dan komputer. Karena juga harus menguasai keuangan desa. Kenapa demikian? Karena syarat Bundes itu akan diminta laporannya mingguan Bapak Ibu, bukan lagi bulanan. Maka oleh sebab itu kami dari pendamping bersama PW yang akan berkecimpung di desa itu akan mengontrol langsung pendampingan Bundes kita. Kita tidak mau kejadian yang sudah itu terledor lagi Bapak Ibu. Yang namanya Bundes ini sifatnya harus berkembang, harus bisa menciptakan keadilan. Nah, sebenarnya keadilan ini bukan untuk kita, bukan tetapi untuk pemerintahan desa sendiri. Itu tujuannya untuk menambah kesejahteraan pemerintah desa dan DPD sendiri. Maka oleh sebab itu sudah barang tentu amanah dari Permendes nomor 8 tahun 2002 kemarin bahwa Bundes segera digulirkan kembali, bahkan dari PPM pun sudah ditransformasi menjadi Bundesma. Nah, maka oleh sebab itu segala cepat pinjam yang dilaksanakan oleh ibu-ibu kemarin itu nanti akan setor kembali Bapak Ibu, akan ditarik semuanya. Bergerak tujuannya begini. Nah, mungkin Siap. Jari kan ada paratnya. Mana parat? Ini dari tengah. Tengah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Camat Cerawai atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Desa Tanjung Raya yang mewakili, Ketua DPD serta perangkatnya,
Dan yang terhormat saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Jadi mungkin saya dapat dengan lebar menyampaikan ini. Jadi harapan kami mudah-mudahan apa-apa aja yang mungkin yang belum terrealisasi tahun kemarin atau tahun ini, mudah-mudahan tahun depannya bisa terrealisasi. Amin. Karena di semua desa memang rata-rata harapannya seperti ini semua. Jadi mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Agus Sukamaju untuk menyampaikan usulan-usulan. Di pasar togel Pak Aga siapa tahu dapat Pak. Ini permohonan. Jadi saya atas keterwakilan dari dusun Sukamaju. Di sini ada beberapa skala prioritas yang saya usulkan kepada pihak BPD dan pihak desa. Mungkin nanti bisa disampaikan kepada pihak kecamatan. Mudah-mudahan barang ini bisa tercapai. Dari antara sekian yang mungkin ada satu aja Pak, syukur kalau bisa tercapai. Jadi di sini yang saya bawa di wacana usulan itu yaitu usulan warga masyarakat Dusun Sukamaju, Desa Tanjung Raya pada masa lebaran tahun 2023. Yang pertama Pak di bidang infrastruktur fisik pembangunan, yaitu yang pertama jalan tani sepanjang 1.200 meter, yang mana itu Pak jalan itu dari jalannya perusahaan hingga Jati ke aksesnya ke dusun kami Pak. Jadi nanti kami mungkin ada mengadakan proposal kepada pihak perusahaan untuk mengusulkan jalan tembus ke dusun kami. Itu. Terus yang kedua pembuatan barau. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pengerasan jalan. Kedua, yaitu dermaga. Dan ketiga, rehab jembatan. Karena Bungu Cempedak sebagai ibu kota Desa Tanjung Raya, di situ ada LDA dan semua ada di sini. Untuk itu kami mengusulkan, kami ulangi lagi, yaitu pengerasan jalan, dermaga, dan rehab jembatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Usulan dari Dusun Kelapa Jaya hasil musyawarah tahun 2022. Pertama yang diusulkan untuk Kelapa Jaya, rapat beton jalan panjang 100 meter kali 3 meter lebar. Satu. Kedua, pengecoran atau semen 8 poli. Ketiga, sumber air bersih atau sumber bor. Dan Ramid dan pihak dari PT Limbah Jati, permintaan dari Dusun Jampangan Pak, jalan panjang 350 meter, lebar 3 meter, dan jembatan penghubung Sungai Melonal. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya sekarang sudah sangat berbangga hati dengan perkembangan Desa Tanjung Raya yang boleh dikatakan maju. Karena saya merasa saya 2 periode menjadi kepala dusun, yaitu selama 16 tahun. Maka oleh sebab itu, skala prioritas yang diberikan oleh pemerintah kepada atau orang tua kepada anak, yang ini umur sekian keperluan ini, yang ini umur sekian keperluan ini, yang ini umur sekian keperluan ini. Oleh sebab itu kami memahami, kalau ada orang yang suka menyalahkan pemerintah itu sangat salah. Pemerintah itu memikirkan kita itu bukan main. Nah, ada kelemahan, mari bagaimana kita memperjuangkan barang itu bisa kita akan bersama, kita perbaiki bersama. Ketika barang itu memang skala prioritas, tidak perlu kita menunggu anggaran untuk 2023 kita
istilahnya berselembang 2004 berrealisasi. Contoh, kalau seperti jembatan situ sudah peot, Pak. Kita berjalan sudah bergaul itu kan udah menanti maut di situ. Ketika barang itu roboh bagaimana? Jadi barang seperti itu kami mohon kepada pihak pemerintah desa maupun masyarakat jangan menunggu dana dari pemerintah. Kalau ada dana talangan dari pemerintah yang ada seperti di desa maupun di masyarakat, mari kita perbaiki itu, selamatkan dulu. Karena barang itu tidak terlalu berat, tidak terlalu besar. Oleh sebab itu, kekuatan kita di sana. Saya mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami langsung saja untuk yang pertama itu ATK, kemudian pembuatan tong sampah besar guna menampung semua sampah rumah tangga di setiap dusun. Karena itu merupakan salah satu program sanitasi yang ada di KPM juga. Kemudian tidak lupa kuota internet lagi. Kemudian makanan tambahan untuk bayi yang timbangannya kurang. Kemudian waktu posyandunya itu berat badan dan panjang tinggi tubuhnya itu tidak naik dalam 1 bulan. Nah, di situ kami meminta seperti makanan tambahan dan susu formula untuk menunjang gizi anak tersebut. Kemudian SPPD ketika dinas di kecamatan untuk para kader yang berangkat. Kemudian dari PKK mendukung program ibu-ibu untuk di setiap kegiatan yang berkaitan dengan administratif atau administrasi. Kemudian meminta penambahan seragam PKK nasional. Kemudian dari PAUD meminta alat permainan, perlengkapan permainan anak-anak, ATK, pagar depan PAUD. Kemudian usulan bidan desa, sanitasi dan rehab bangunan seperti atap seng yang sudah bocor, jalan ke arah WC, air, dan pagar di Polindes. Kemudian reward posyandu, baju batik untuk kader posyandu, rehab kursi dan meja posyandu, alat penunjang kegiatan kelas ibu hamil, lansia, dan anak-anak seperti obat, tensi digital. Itu penambahan untuk alat penunjang ibu bidan. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bisa terrealisasi. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang mewakili beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua BPD dan Ramil, pendamping desa, tokoh masyarakat yang ada di sini, yang saya banggakan. Alhamdulillah untuk kesempatan pada pagi hari ini kita dilimpahkan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara musrembang dengan tema mewujudkan pembangunan yang lestari melalui peningkatan stabilitas ekonomi, daya saing manusia dan kualitas infrastruktur serta tata kelola pemerintahan yang baik menuju masyarakat Sintang yang damai dan sejahtera. Tentunya kita merunut ke tema. Sebetulnya di sini ada sedikit masukan dari mantan kepala desa atau sebagai tokoh masyarakat. Beliau mengatakan bahwa di sini bisa dikatakan saya pendapat dengan beliau bahwa itu ada sedikit perumusan masalah atau perumusan prioritas masalah sebelum kita menyampaikan suatu usulan. Tapi menurut saya selama ini usulan di musrembang desa jangankan terrealisasi, pagu secara indikatif saja tidak ada yang untuk diperuntukkan salah satu desa yang mengusulkan.
Jadi harapan kami kepada pemerintah terkait, kalau menurut saya usulan di sini kami akan membuat suatu rumusan atau rekap suatu rumusan masalah dulu agar mencapai tujuan atau mewujudkan suatu pembangunan yang lestari. Kita katakan biasa disebut sustainable atau tetap. Karena kita ini sekarang pasca pandemi, mungkin untuk stabilitas ekonominya terkait dengan masalah boom dan sebagainya, mungkin itu bisa dimasukkan di dalam rumusan. Itu mungkin saya hanya mewakili dari salah satu pemerintah desa untuk menjawab. Dan sebelumnya saya secara pribadi sebagai koordinator di desa pemerintahan desa, mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait dengan penyelenggaraan ini mungkin tidak sesuai dengan sistem pemerintah yang ada. Tapi di sini jujur kami merasa krisis yang mengayomi dan mohon perhatian dari pemerintah atau pihak kecamatan terkait dalam hal ini. Kita terbuka saja di sini berbicara. Di sini kami pemimpin tidak hadir dan kami perlu ada yang mengayomi. Disinilah yang kami ingin sampaikan, perlu dengan pihak kecamatan untuk mengayomi kami pemerintah bawahan, karena selama ini kami ditinggalkan tanpa ada pelimpahan tugas atau pelimpahan suatu amanah terkait dengan pemerintahan desa, karena menurut saya pemerintahan ini bukan pemerintah yang sekedar bermain. Jadi mohon untuk kecamatan membimbing kami atau membina atau mengayomi kami terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan berikutnya. Mungkin sedikit mengambang apa yang saya sampaikan. Di sini mungkin ada perumusan masalah terkait prioritas masalah dan prioritas usulan, dan nanti saya harap perwakilan atau kepala desa atau BPD untuk membuat suatu menyepakati tim delegasi yang mengawal suatu usulan ini. Jadi yang saya usulkan, kalau saya secara pribadi saya simpulkan bahwa saya mohon kepada pemerintah kecamatan atau pihak kecamatan untuk mengayomi kami terkait dengan penyelenggaraan pemerintah berikutnya. Dan mungkin saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari pihak PTD dan Masjid mengucapkan terima kasih atas undangan dari pihak Universitas Tanjung Raya dalam rangka untuk mengikuti Musrenbang Des di balai desa ini. Yang kami hormati Bapak-bapak dari pihak Muspika Kecamatan Serawai yang hadir pada saat ini mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu dari pengurus dan perangkat pemerintahan Desa Tanjung Raya, yang kami banggakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat dan warga yang mengikuti kegiatan pada saat ini. Yang pertama-tama yang perlu kami sampaikan menyikapi apa tadi yang disampaikan dari pihak Muspika, mungkin dari perwakilan dusun dan tokoh masyarakat. Yang pertama, bahwasannya kegiatan pembangunan ini adalah tanggung jawab bersama. Itu sebabnya tadi kalau ada bahasa kami tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, itu benar. Kalau mau nyalahkan, salahkan aja diri sendiri dulu. Karena ini juga bagian dari tanggung jawab kita secara pribadi. Ya. Jadi dalam kesempatan ini yang paling pertama titik poinnya bagaimana kita menyadari bahwasannya pembangunan yang berkelanjutan ini adalah merupakan tanggung jawab bersama. Baik itu kita dari masyarakat, dari pemerintah,
maupun pihak-pihak ketiga yang hadir berinvestasi di wilayah Desa Tanjung Raya. Yang kedua, ini mohon maaf sekali lagi kepada pengurus Desa Tanjung Raya ataupun kepada pihak Muslika. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan, Pak, kami dari pihak pusat sebenarnya sudah berusaha untuk mendekatkan diri dengan pihak Desa Tanjung Raya, tapi mohon maaf ada kepakuman, Pak, dari para pimpinan Desa Tanjung Raya yang kami nilai tidak begitu luas atau terbuka kepada kami. Sebenarnya banyak hal yang bisa ditarik manfaat hadirnya perusahaan ini di sini. Tetapi kepakuman itu yang membatasi, Pak. Kalau saya secara pribadi, Pak, mungkin dengan Pak Kadus ini sudah sangat akrab, ya, sering ketemu, bukan hanya di ruang-ruang formal, bahkan di ruang-ruang non formal, duduk ngopi sama. Tapi mohon maaf, Pak, ini sekali lagi saya sampaikan mungkin menjadi bahan koreksi kita bersama. Kami sangat mengharapkan ke depan khususnya kepada pimpinan desa supaya lebih aktif kepada kami bagaimana untuk sedikit banyaknya menarik peran perusahaan ini untuk menjadi manfaat bagi desa. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kami sudah berusaha untuk dekat, tapi yang kami dekati ini yang tidak ngerti. Ini coba nanti tolong ini kita koreksi, kita perbaiki sama-sama, ya. Terkait tadi apa yang sudah saya dengar, sebenarnya mohon maaf ini, Pak, kalau untuk di permintaan yang tadi disampaikan itu sebenarnya sifatnya adalah sifat hidup dasar semua, ya. MCK, jalan, jembatan, sebenarnya itu levelnya baru sifat hidup dasar, kebutuhan hidup dasar. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan, kebetulan hadir dari pihak Muslika, untuk progres infrastruktur perusahaan, Pak, kita punya progres itu ada 3, Pak. Yang pertama adalah mengkoneksikan setiap wilayah yang berada dalam izin dengan perusahaan. Itu yang pertama. Jadi kita punya progres bahwasannya antara perusahaan, wilayah kerja perusahaan dengan wilayah tempat izin perusahaan itu berada itu harus terhubung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengkoneksikan antar wilayah. Wilayah di mana perusahaan itu berada. Jadi kalau tadi misalnya dari kebun terhubung ke desa Bedaha, itu satu. Itu yang kami namakan menghubungkan antara perusahaan dengan wilayah. Yang kedua menghubung antar wilayah, Pak. Nanti Bedaha akan terkoneksi ke Desa Tanjung Raya. Bedaha terkoneksi ke Bogori, ke Tarian Sabung, Tontang, Temanggung, Dihe, ke Sungai Pungti dan sebagainya. Yang ketiga untuk progres jangka panjangnya, Pak, adalah menghubungkan wilayah kebun yang sudah terkoneksi dengan wilayah desa, mengkoneksikan ke luar area kebun, artinya menuju ke arah kabupaten. Jadi untuk progres kedepannya, kita akan membangun infrastruktur sendiri, ya, jalur sendiri untuk menuju ke jalannya sebagai jalur jalannya. Nah, progres jangka panjang ini kami harapkan ke depan nanti tentu menjadi bahan bagi pemerintah untuk dilanjutkan ke level yang lebih tinggi, Pak. Kalau kita pembukaan jalan, jadi program pemerintah lah nanti yang untuk peningkatannya. Nah, terkait tadi dari beberapa permintaan seperti ada pembangunan jembatan di Desa Merona, di Dusun Rampangan, Merona. Sebenarnya kita juga sudah sampaikan, Pak, kepada pihak operator, di samping mereka bekerja,
tolong sambil dicarikan kayunya. Jadi mungkin tadi yang disampaikan Pak Kadus mungkin hanya sifat yang bersifat biaya tambahan ya Pak Kadus ya. Kalau biaya pokoknya Pak, kalau untuk alat berat nggak usah dipikir, itu kita udah siap. Hanya memang di beberapa kasus, ini mohon maaf nih Pak, ketika kami bangun jembatan, cari kayu, datang Pak ke kantor nagih kayunya lagi. Pak, uang kayunya. Jadi ini perlu saya sampaikan, inilah kesadaran kita tadi Pak. Ketika ini untuk pembangunan yang berguna untuk kepentingan kita bersama, tolonglah sedikit kesadaran kita di sana. Sampai ke kayunya pun ditagih ke kami, dan bingung juga nih Pak kita. Kita pun bingung, kita udah keluar biaya berat, kita keluar kemas segala macam, hanya untuk kayunya pun masih ditagih juga nih. Tapi ya kita bisa agak maklumi Pak, memang polanya masih seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan kesadarannya ditingkatkan. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, memang masih disitulah takarannya. Nah jadi pada kesempatan ini yang paling penting Pak nanti yang perlu digarisbawahi, bagaimana antara pihak desa dan perusahaan itu bisa lebih aktif lagi Pak di dalam kami pihak perusahaan menjadi pensupport setiap program-program pembangunan yang ada di desa. Jadi tolonglah kepakuman-kepakuman yang selama ini yang mungkin kalau kami lihat menjadi ada semacam beban akibat dari persoalan yang sudah-sudah, tapi bagi kami sebenarnya itu tidak jadi alasan, karena bagi kami persoalan yang sudah-sudah itu ya sudah, kan persoalannya sudah kan, berarti kan sudah sebenarnya, tapi selalu kebawa ke situ, ya. Padahal bagi kami sebenarnya nggak ada lagi Pak. Ya bagi kami yang dulu ya dulu, lalu kita tetap untuk progres yang ke depan perbaiki. Banyak hal yang bisa ditarik. Tadi kalau tadi dari Pak Saril bisik-bisik ke saya, banyak sebenarnya pertemuan banyak Pak. Ya, salah satu contoh kecil saja untuk pengadaan sembako bisa ditarik sebenarnya dari gunung. Tadi kalau yang disampaikan Pak pendamping desa itu skala yang mungkin lebih besar penerbitan SPK, saya setuju Pak, saya sangat setuju, sangat dukung. Kenapa tidak? Kalau memang bisa untuk di arah sana, permodalannya memadai, kenapa tidak Pak? Orang lain aja bisa, dari luar aja kok dapat gitu. Kok dari yang aja nggak dapat? Kan ini kan sebenarnya hal-hal yang merugikan sebenarnya. Kita bayangkan, orang dari luar aja dapat SPK-nya, ya. Dan untuk saat ini, saya sangat bersyukur Pak, salah satu putra daerah Tanjung Raya, Pak Adi Kudik, itu juga sudah punya kesepakatan mengambil SPK untuk progres pembangunan di dalam. Nah, saya harapkan nanti yang dari desa juga ikut. Ya, kita tidak ada pembatasan. Logikanya dari luar aja bisa, kenapa yang dari sini enggak? Ya. Asalkan bisa mengikuti yang sudah yang ada sekarang, ya. Jadi banyak contoh Pak, banyak sebenarnya yang bisa ditarik manfaat dari hadirnya perusahaan ini, tinggal bagaimana interaksinya kita lebih tingkatkan lagi lah. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bermaksud menegur Pak, tidak, hanya sekedar mengingatkan, ya janganlah usaha kami untuk yang dekat-dekat ini menjadi sia-sia. Karena yang kami dekat ini terlalu vakum, jadi mohon maaf. Ya ke depan harapan kami bisa menjadi mitra yang baik lagi, ya, komunikasinya lebih terarah lagi, ya, sehingga kehadiran perusahaan yang dalam progresnya membangun kebun beserta wilayah di mana perusahaan berada bisa tercapai dan terwujud. Jadi jangan sampai nanti berjalannya waktu masyarakat sama sekali tidak merasakan manfaat dari hadirnya perusahaan di tengah-tengah wilayah ini. Itu yang kita harapkan. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri. Selamat pagi.
bahagia untuk kita semua.